GoNavy edisi awal pekan 14 Februari 2022 Senin hadir dengan informasi terkini untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya yang sudah kami rangkum dalam GoNavy Highlight. TNI Angkatan Laut Lantamal 5 Surabaya membangun sirkuit motocross yang diberi nama Sirkuit Gajah Mada Lantamal 5 di Desa Bendung, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Sirkuit ini memiliki luas lahan 7 hektar dengan panjang lintasan 1,4 km dengan lebar 8 meter. Dilengkapi dengan area pedok untuk peserta lomba seluas 2,3 hektar. Sirkuit Gajah Mada Lantamal 5 diresmikan oleh Dan Lantamal 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Yosuryono Hadi pada Sabtu 12 Februari 2022. Menurut Komandan Lantamal 5 Surabaya Laksamana Pertama TNI Yosuryono, kehadiran sirkuit motocross Gajah Mada Lantamal 5 ini adalah untuk merangkul generasi muda serta mencetak atlet motocross nasional. Bupati Mojokerto, Ibu Ikvina Fahmawati yang hadir dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut karena telah ikut serta secara aktif dan bersinergi dalam membangun potensi daerah Mojokerto. Pertemuan bilateral TNI Angkatan Laut dan Italian Navy digelar untuk meningkatkan kerjasama di bidang militer. Dalam pertemuan tersebut, delegasi TNI Angkatan Laut dipimpin Paban 5 Straop dan Diplomasi Sopsal, Kolonel Laut Pelaut Bambang Darmawan, yang didampingi perwira staf perencanaan, intelijen, logistik, dan Dinas Pendidikan Angkatan Laut. Sedangkan pihak Italian Navy diwakili oleh Atase Pertahanan Italia di Jakarta, Kapten Navy Maurizio Piton. Pembahasan dalam pertemuan ini adalah menginisiasi dibukanya Navy to Navy Talk dengan Italian Navy sebagai forum untuk membicarakan kerjasama dalam berbagai bidang. TNI Angkatan Laut kembali menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia menuju Malaysia, sekaligus menggagalkan imigran gelap asal Bangladesh di perairan Asahan. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut Pelaut Aan Pranatua Sebayang menjelaskan penangkapan ini berawal saat kapal patroli keamanan laut Sungai Sembilang SLG 1147 sedang melaksanakan patroli rutin di perairan Asahan. Adapun pekerja migran ilegal yang diamankan yaitu 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan serta 2 orang laki-laki warga negara Bangladesh. Hal ini merupakan bukti komitmen TNI Angkatan Laut bahwa TNI Angkatan Laut secara konsisten dan terus-menerus melindungi kepentingan negara dan menegakkan hukum serta kedaulatan di dan melalui laut, di antaranya penyelundupan manusia dan pekerja migran ilegal. Untuk lebih mengeratkan sinergitas yang selama ini terjalin, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal 1 Belawan, Kolonel Laut Pelaut Johannes Janarko Wibowo, melakukan kunjungan kerja ke Komando Sektor 1 Medan yang diterima langsung oleh Komandan Komando Sektor atau Dankosek 1, Marsekal Pertama TNI Muhammad Nurdin di ruang lobi Makosek 1, Jalan Adi Sucipto, Kota Medan. Selain bersilaturahmi, Komandan Lantamal 1 juga mengatakan kunjungan tersebut merupakan salah satu wujud membangun komunikasi lintas matra TNI dengan harapan dapat saling mendukung dalam tugas serta agar sinergitas dan soliditas dapat terus ditingkatkan dalam upaya mewujudkan stabilitas keamanan yang kuat di wilayah Kota Medan. Komandan Komando Sektor 1 juga mengucapkan terima kasih atas kunjungan Dan Lantamal 1 ke Makosek 1 Medan. Harapan sinergitas yang selama ini sudah terjalin antara TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut akan tetap terjaga dan semakin baik dalam pengamanan wilayah NKRI. Delegasi TNI Angkatan Laut ikut berpartisipasi pada pertemuan The Semi-Annual Multinational Maritime Information Services Interoperability Board secara virtual di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan internasional yang diprakarsa US Navy ini diikuti 29 perwakilan Angkatan Laut dari berbagai negara. Delegasi TNI Angkatan Laut dalam pertemuan ini diwakili oleh beberapa satuan kerja atau Satker, yaitu Staf Operasi atau Sopsal, Staf Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut atau Skomlekal, Dinas Operasi dan Latihan atau Disoplatal, Dinas Komlekal, Dinas Pengamanan dan Persandian Angkatan Laut atau Dispamsanal, Pusat Komando dan Pengendalian atau Puskodal, Markas Besar Angkatan Laut atau Mabesal, dan Komando Armada 1.
Keikutsertaan perwakilan TNI Angkatan Laut dalam pertemuan ini memungkinkan untuk mengikuti perkembangan global dan terkini bidang teknologi, komunikasi, dan cyber, serta mengembangkan konsep interoperabilitas sistem, mekanisme kodal atau C2, melatih kemahiran, kecakapan, dan profesionalisme personil TNI Angkatan Laut.